Engkau Tuhan, harapan kami. Yesus, ku percaya, ku andalkan. Sekali lagi harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku andalkan. Sekali lagi dengan sungguh katakan harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku andalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau harapan kami, kota benteng hidup kami Tuhan. Sina nama-nama yang sandani kana bala-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 bala. Mari bersama katakan, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Sekali lagi kita katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang.
ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu dikatakan ke sebelahmu, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Penolong yang selalu setia,
kecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Terima kasih Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Terima kasih Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Hiriyaralamo yaralama yaralamo yaralama yashan. Hiriyaralama hiriyaralamo. Haleluya. Hiriyaralama yaralama yaralama yase. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Hiriyaralamo natakar yaralama yase. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Hiriyaralamo yatakar yaralama yashan. Kami tidak pernah kecewa Tuhan. Engkau Allah yang hiria baik Tuhan. Engkau luar biasa. Mahakar yaralamo yaralama yase. Yaralama yatakar yaralamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiriyaralama yatakar yaralama yashan. Mahakar yaralama yashe. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Kisah Para Rasul pasal 12. Kita akan baca ayat yang kelima.
Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5, 1, 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sudah selama 2 minggu kita belajar bahwa dari Kisah Para Rasul pasal 12 dapat kita simpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengubah situasi yang penuh putus asa menjadi sebuah kemenangan. Beberapa orang di antara kita hari ini mungkin juga sedang menghadapi keadaan yang bisa membuat kita putus asa. Barangkali ada masalah yang bertubi-tubi mendera hidup kita. Barangkali karir dan atau usaha kita tidak mengalami pertumbuhan. Walau kita sudah berusaha namun belum membuahkan hasil. Barangkali keuangan tidak mencukupi untuk mendanai apa yang ingin kita lakukan. Barangkali ada kebutuhan yang jauh lebih besar dari kemampuan yang ada. Barangkali ada gangguan dalam kesehatan kita, atau ada masalah dalam rumah tangga, atau ada masalah dengan anak-anak dan sebagainya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ternyata yang bisa mengubah keadaan dari Raja Herodes yang berjaya menganiaya gereja Tuhan menjadi Raja Herodes yang ditampar oleh malaikat Tuhan sehingga mati dimakan oleh cacing-cacing adalah jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ternyata yang bisa mengubah keadaan dari Petrus yang ditahan di dalam penjara menjadi Petrus yang dilepaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara dan dilepaskan dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi adalah jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ternyata yang bisa mengubah keadaan dari gereja yang teraniaya dan tertekan menjadi gereja di mana firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang adalah jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ternyata jemaat yang dengan tekun berdoa kepada Allah adalah cara yang ditetapkan oleh Allah untuk mengubah situasi yang penuh dengan keputusasaan menjadi sebuah kemenangan. Minggu yang lalu kita sudah belajar 2 cara yang ditetapkan oleh Allah untuk mengubah situasi yang penuh putus asa menjadi sebuah kemenangan, yaitu yang pertama dengan berdoa kepada Allah dan yang kedua dengan berdoa dengan tekun. Sekarang mari kita lihat cara ketiga yang ditetapkan oleh Allah untuk mengubah situasi yang penuh putus asa menjadi sebuah kemenangan, yaitu dengan berdoa bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Yang berdoa untuk kebebasan Petrus bukan hanya istri dan anak-anaknya, tetapi jemaat, semua anggota gereja. Ketika sudah dibebaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara, Petrus pergi ke rumah ibunya Yohanes Markus. Apa yang ditemukannya di sana? Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nampaknya selama Petrus berada di dalam penjara, selama itu pula istri dan anak-anak Petrus beserta anggota-anggota gereja yang lain terus berdoa kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika mengatakan bahwa jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita memang bisa berdoa secara pribadi, tetapi firman Allah nampaknya juga mengajarkan bahwa ada kuasa yang lebih besar bila kita berdoa bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Firman Allah berkata, "Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami,
supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nampaknya ada kuasa yang lebih besar bila semakin banyak orang terlibat mendoakan suatu keperluan. Mari kita pelajari apa yang firman Allah katakan mengenai doa bersama secara berjemaah. Yang pertama, doa bersama merupakan kehendak Tuhan Yesus bagi gerejanya. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lebih mudah mengalami kehadiran Tuhan dalam doa bersama daripada bila berdoa seorang diri. Tuhan Yesus menjamin kehadirannya bila 2 atau 3 orang berkumpul untuk berdoa. Bahkan dia menjamin akan menjawab doa mereka. Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Di dalam Alkitab kita membaca bahwa Yosafat adalah keturunan Raja Daud dan Raja Salomo. Pada suatu hari, Raja Yosafat menerima kabar buruk bahwa Raja negeri Moab, Raja negeri Amon dengan dibantu oleh orang-orang Munim telah maju untuk memerangi dirinya. Raja Yosafat menggambarkan keadaan dirinya dan negaranya sebagai tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Raja Yosafat menggambarkan keadaan dirinya dan negaranya sebagai kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika keselamatan dirinya dan rakyatnya terancam, sangat wajar bagi Yosafat untuk menjadi takut. Yang penting adalah apa yang kita lakukan bila kita menjadi takut. Raja Yosafat berpendapat masalah ini terlalu berat untuk didoakan seorang diri saja. Karena itu Raja Yosafat memutuskan untuk mengajak rakyatnya bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ketika mereka sedang berdoa bersama-sama, salah seorang di antara mereka kepenuhan roh Allah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Ketika keselamatan bangsa dan negara mereka terancam, Raja Yosafat menerima jawaban Tuhan ketika ia mengajak rakyatnya untuk merendahkan diri dan berdoa bersama-sama. Tuhan adalah Tuhan yang pasti akan membela dan berperang bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pernahkah kita juga mengalami hal yang serupa? Tantangan yang kita hadapi jauh lebih besar daripada kemampuan kita.
Tantangan itu begitu besar sampai-sampai kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Bila keadaannya demikian, berdoalah kepada Allah. Datanglah ke kebaktian doa di gereja untuk berdoa bersama-sama dengan jemaat yang lain. Sebab demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Doa bersama bukan saja merupakan kehendak Tuhan Yesus bagi gerejanya, doa bersama juga merupakan kebiasaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi teladan untuk berdoa bersama-sama orang yang percaya yang lain. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana ada waktu di mana Tuhan Yesus berdoa sendirian. Kita baca dalam Alkitab, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tetapi juga ada waktu di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menemaninya berdoa. Kita baca dalam firman Allah, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Hasilnya, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus dimuliakan ketika mereka diajak berdoa bersama ke puncak gunung oleh Tuhan Yesus. Menjelang penderitaannya, di mana ia akan dikhianati, ditangkap, diadili, dan disalibkan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani. Kita baca dalam firman Allah, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan yang segera akan dimulai dan akan mencapai puncaknya dengan penyalipan dirinya, dengan mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa bersama di Taman Getsemani. Di belakang saya ada foto pendeta Jim Simbala, gembala sidang Brooklyn Tabernacle Choir. Anak perempuannya ketika remaja memutuskan untuk meninggalkan rumah dan gereja untuk menjalani kehidupan yang bebas bersama-sama orang muda yang tidak peduli akan Tuhan. Hal ini menjadi pergumulan bagi pendeta Simbala. Setiap hari dia dan istri berdoa berbahasa roh untuk pertobatan anak perempuan mereka. Selain itu, mereka juga mendoakan anak itu di jam doa bersama gereja tiap hari Selasa. Setelah beberapa waktu, suatu hari ketika mereka sedang berdoa bersama jemaat di gereja pada hari Selasa, ketika jemaat sedang beramai-ramai berdoa berbahasa roh, pendeta Simbala dan istri tiba-tiba teringat kepada anak perempuan mereka. Mereka juga berseru-seru kepada Tuhan dengan bahasa roh. Tiba-tiba mereka mendapat kesaksian roh di dalam hati bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Beberapa hari kemudian, mereka menerima telepon dari anak perempuan mereka bahwa bila ayah dan ibu bersedia mengampuni, anaknya ingin kembali tinggal bersama orang tuanya. Hari ini, anak perempuan ini bersama suaminya sudah menjadi hamba Tuhan.
Apakah ada di antara kita yang juga sedang menderita? Mungkin ada orang yang berniat tidak baik kepada kita. Mungkin ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran dan atau ilmu obat-obatan modern. Mungkin ada anggota keluarga yang tersesat dalam lumpur dosa dan menjalani kehidupan yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mungkin ada masalah dan atau kesulitan keuangan yang tidak jelas akan berakhir. Mungkin kita sudah melamar pekerjaan kemana-mana, tetapi belum ada jawaban. Mungkin kita sudah mencoba usaha yang baru, tetapi belum ada hasil. Atau mungkin hak kita ditahan orang, sudah diusahakan, tetapi belum ada hasil. Mungkin kita mencoba menjual rumah, tanah, gedung, apartemen, atau yang lainnya, tetapi belum ada pembeli. Atau mungkin ada keinginan berumah tangga, tetapi belum ada yang datang mendekat. Atau ada yang ingin punya anak tetapi tidak kunjung hamil. Atau ada pasangan yang selingkuh sudah didoakan tetapi bukannya bertobat, keadaan nampaknya semakin memburuk dan sebagainya. Dalam hal ini mungkin baik bila kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu selain berdoa sendiri di tempat kita masing-masing, barangkali kita juga menyediakan waktu untuk datang ke kebaktian doa bersama, supaya kita dapat mendoakannya bersama-sama dengan jemaat yang lain. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita kepujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat ini, memenuhiku. Terima kasih Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Kemuliaan-Mu, kuasa-Mu Tuhan hadir di sini saat kami menyembah, saat kami memuja. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan penuhi kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima pujian, segala pengabdian, segala kehormatan bagi Raja kami, Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang bertata, yang memerintah. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba sadaco kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Beberapa orang di antara kita hari ini mungkin juga sedang menghadapi keadaan yang bisa membuat kita putus asa. Mungkin ada orang yang berniat tidak baik kepada kita. Mungkin ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran atau ilmu obat-obatan modern. Mungkin ada anggota keluarga yang tersesat dalam lumpur dosa dan menjalani kehidupan yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mungkin ada masalah dan atau kesulitan keuangan yang tidak jelas kapan akan berakhir. Mungkin kita sudah melamar pekerjaan kemana-mana tetapi belum ada jawaban. Mungkin kita sudah mencoba usaha yang baru tetapi belum ada hasil. Atau hak kita ditahan orang, sudah diusahakan tetapi belum ada hasil. Mungkin ada yang mencoba menjual rumah, tanah, gedung, apartemen atau yang lainnya tetapi belum ada pembeli. Atau mungkin ada yang ingin berumah tangga tetapi belum ada yang datang mendekat. Atau ada yang ingin punya anak tetapi tidak kunjung hamil. Atau mungkin ada pasangan yang selingkuh sudah didoakan tetapi bukannya bertobat, keadaan nampaknya semakin memburuk dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih Tuhan yang mengubah situasi yang penuh putus asa menjadi sebuah kemenangan. Tetapi kita perlu berdoa kepada Allah, bahkan bertekun dalam doa kepada Allah, bukan hanya sendiri tetapi juga bersama-sama dengan sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah mengingatkan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Karena mereka bersama-sama dengan jemaat bertekun mendoakannya kepada Allah, hasilnya adalah Petrus benar-benar mengalami Tuhan menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan Petrus dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Mari kita sediakan waktu untuk bertekun dalam doa.
bukan hanya sendiri, tetapi juga berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Ilialamo, kakaralaba fladato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengubah situasi yang penuh putus asa menjadi sebuah kemenangan. Tolong kami Tuhan untuk bertekun dalam doa, bukan saja secara pribadi, tetapi juga dalam doa bersama dengan anggota gereja yang lain. Irialamo, kakaralaba fladato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Mari Tuhan adakan mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Segala pekerjaan iblis yang membutakan pikiran mereka, yang menghalangi mereka untuk bertobat, kiranya dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Tuhan kiranya memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya mengadakan mujizat yang diperlukan, dan Tuhan kiranya menyediakan dana-dana yang diperlukan dengan limpahnya. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan kiranya memberikan kepada anak-anak Tuhan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang perlu didoakan lebih lanjut atau membutuhkan dukungan doa lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja, di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini,
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini kepada saudara sekarang ini. Mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan bahwa Anda diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kebijaksanaan, memiliki arahan yang jelas, dan Anda akan membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan keberanian, dengan kekuatan, dengan visi yang besar, dengan hati yang patuh, dan dengan pandangan yang positif. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kesehatan, dengan vitalitas, dengan kekuatan itu Anda akan menjalani hidup yang panjang dan memuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan keluarga yang baik, teman-teman yang baik, hubungan yang sehat, dan anak-anak Anda akan perkasa di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan perlindungan Allah yang menjaga Anda, membimbing Anda, dan malaikat Allah berkemah di sekeliling Anda dan keluarga Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kenaikan kelas, kenaikan tingkat, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, kenaikan jabatan, kenaikan upah, kenaikan penghasilan, kenaikan kekayaan, kenaikan penghargaan, kenaikan nama, dengan kesuksesan yang baik, dengan ide-ide yang cemerlang, dan dengan kreativitas. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan bahwa apapun yang Anda kerjakan akan berhasil. Anda akan diberkati di kota, di desa, di mana saja di bumi ini. Anda akan diberkati ketika Anda masuk dan diberkati ketika Anda pergi keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan Anda akan memberi pinjaman dan tidak berhutang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan meningkat maju dan tidak pernah mengalami kemunduran. Dalam nama Tuhan Yesus, saya membatalkan setiap kata negatif, setiap kutuk yang telah diucapkan atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kutuk itu telah dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan semua hal-hal negatif yang pernah ada dalam garis keturunan Anda selama beberapa generasi tidak akan berpengaruh lagi kepada Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan dan batalkan semua kutuk turun-temurun yang pernah ada dalam garis keturunan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ucapkan berkat yang akan diwariskan turun-temurun telah dimulai sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan tahun ini akan menjadi tahun perkenanan Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya nyatakan tahun ini akan menjadi tahun kebebasan dari setiap kebiasaan buruk, pemulihan dari segala sesuatu yang hilang, dan bahwa mulai hari ini dan seterusnya Anda akan mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kebahagiaan dalam Kristus, hidup berkelimpahan dalam kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan bahwa Anda diberkati dan akan tetap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ulangi kata-kata doa ini. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima
Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
katakan putri